Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagastiar beserta anggota saya yakni Ode Genta Anugrah Saputra, Muhammad Mardifa Zakirin, Habdal Alfaresi. Di sini kami akan menjelaskan tentang transplantasi ginjal, jantung, dan mata. Di sini transplantasi itu adalah cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Di sini prosedurnya yang biasa dilakukan saat ini termasuk organ ginjal, mata, pankreas, liver, jantung, paru-paru, dan usus halus. Bahkan hal ini bukan dilakukan ke manusia saja, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Transplantasi organ menurut istilah kedokteran adalah operasi untuk memindahkan organ yang sehat dari seorang untuk ditransplantasikan ke orang lain yang organnya bermasalah atau rusak. Di sini kurang lebih semacam donor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang donor. Donor adalah orang yang mendonasikan organnya secara sukarela. Living donor adalah terdiri dari orang-orang yang masih hidup dan sewaktu-waktu bersedia untuk diambil organnya. Pada cadevar donor organ diambil dari donor menjelang waktu kematian atau pada waktu sesudah kematian. Di sini ada beberapa organ tubuh dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari donor yang sesuai, kemungkinan timbulnya risiko akibat pembedaan, pemakaian obat-obatan, kemungkinan terjadinya penolakan oleh tubuh resipen, kemudian terjadinya komplikasi atau kematian. Selanjutnya, syarat transplantasi organ. Kondisi fisik yang selalu sehat. Selanjutnya yaitu kondisi kejiwaan yang sehat. Usia calon harus melebihi 18 tahun dan kurang dari 65 tahun. Selanjutnya, calon donor juga harus mendatangi formulir persetujuan tindak medis. Harus pastikan dulu kecocokannya antara pendonor dan orang yang ingin didonor. Baiklah, pada slide selanjutnya. Pencocokan organ tubuh pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, atau sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi wasallam. Telah ditemukan manuskrip yang isinya antara lain uraian yang mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan. Sedangkan di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya. Pada masa Nabi SAW pun terdapat peristiwa serupa, yakni operasi plastik dengan menggunakan organ buatan atau palsu. Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab. Lalu kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun, dalam beberapa waktu kemudian hidungnya tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari logam emas. Al-Nawawi berpendapat bahwa apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukumnya diperbolehkan. Namun, apabila ada barang suci kemudian disambung dengan barang najis, maka hukumnya wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya. Zakaria Al-Ansari pun pendapat dengan pendapat Al-Nawawi dalam kitabnya Fatu Al-Wahhab Syar'ah Manja Al-Tauhab, bahwa seorang yang melakukan penyambungan tulang atas dasar kebutuhan yang mendesak diperbolehkan dan sah sholatnya, terkecuali apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak atau ada tulang lain yang suci, maka wajib membukanya walaupun sudah tertutup oleh daging, dengan catatan proses pengambilannya aman dan tidak menimbulkan syukri dan tidak menimbulkan bahaya serta kematian. Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Dr. Abdul Al-Salam Al-Syukri dari Mesir berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kesucian hidup, tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, menjaga kemuliaan hidup manusia, menghindari keraguan. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwanya praktik transplantasi itu boleh dilakukan.
meskipun diperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidaklah mutlak, melainkan muqayyad. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan meninggalkan darah. Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi berdasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut. Yang pertama, transplantasi yang didasari untuk perbaikan manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang diberikan dengan tubuhnya. 2. Transplantasi kedaulatan, bahwasannya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat atau keterpaksaan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau boleh. Yang ketiga, transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Permasalahan transplantasi organ tubuh di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomi serta transplantasi atau jaringan tubuh manusia. Pada tanggal 17 September 1992 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebuah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang di dalamnya pada pasal 64, 65, dan pasal 66 juga membahas mengenai transplantasi organ tubuh manusia. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang membahas tentang transplantasi organ. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat di atas menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, dan jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan taat kepadanya. Khususnya menjalankan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikan buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Apabila hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian diatafkan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Maka dari itu Allah berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang mempersamakan antara pembunuhan terhadap seseorang manusia yang tidak berdosa dengan membunuh sesama manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Peraturan baik apapun yang ditetapkan oleh manusia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana ayat tersebut menjelaskan tindakan dalam hal kemanusiaannya sangatlah dihargai dalam Islam. Salah satu contohnya mengenai praktik transplantasi dengan menyelamatkan nyawa seseorang tentunya telah melakukan kebaikan terhadap sesama individu. Bahkan Islam pun memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 pun menjelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok pertunjukan sosial dalam Al-Quran, karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia. Juga dalam melakukan perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam mereka. Sikap tolong-menolong merupakan ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah SAW. Bahwa pada masa tersebut tidak ada seorang muslim pun yang membiarkan muslim lainnya kesusahan. Hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekah ke Madinah. Kaum muslim Ansor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah. Kemudian
mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin, rumah ladang, dan lain-lain. Hal ini juga banyak ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pada hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa setiap muslim adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena perbuatan mereka dan keimanan mereka. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibahas dengan teman kelompok saya yang lainnya. Saya di sini ingin melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami yang bertemakan transplantasi menurut hukum Islam. Mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan Islam. Persoalan-persoalan tersebut, yang pertama, transplantasi donor dalam keadaan hidup atau sehat. Tubuh merupakan titipan Allah dan manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkannya. Sebagaimana harta, Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu, sebagaimana manusia untuk mendermakan sebagai hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Begitupun dengan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Yang kedua, transplantasi donor dalam keadaan koma atau praktik transplantasi dalam donor keadaan koma hukumnya tetap haram. Hal ini sama dengan halnya mempercepat kematian atau eutanasia. Maka tidaklah etis melakukan transplantasi organ dalam keadaan sekarat. Sebagaimana harusnya orang yang sehat berusaha menyembuhkan orang yang sedang sekarat tersebut, meskipun prediksi dokter mengatakan orang yang koma tersebut sudah tidak dapat memiliki harapan untuk sembuh. Yang ketiga, transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Islam memperbolehkan transplantasi dalam donor keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat. Di antaranya, resipien atau penerima donor berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh pengobatan secara medis maupun non-medis, tidak menimbulkan atau tidak membuahkan hasil pencakokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibanding dengan keadaan sebelum pencakokan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih darurat dan membolehkan dan diharamkan dan berbahaya harus dihilangkan. Yang keempat, transplantasi donor terhadap orang non-muslim. Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyedekahkan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikan kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Transplantasi organ tubuh akan menjadi salah satu solusi paling berarti dalam dunia kedokteran. Banyak nyawa manusia yang tertolong dalam cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun sangatlah tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Setelah itu, sebagaimana dalam pandangan hukum Islam bahwa hukum transplantasi dilakukan demi kemaslahatan manusia, yakni menyelamatkan nyawa dari kematian. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa menyebabkan kemudaratan. Pada praktik ini mencerminkan sikap tolong-menolong disebabkan sebagai bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Hal ini yang ditekankan berkaitan dengan transplantasi organ tubuh. Sangatlah penting melakukan hal-hal tolong-menolong, terutama dalam hal kebaikan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara individu dengan individu lain tetap saling membutuhkan.
Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hambanya, dan kami kelompok setuju akan ada transplantasi dan pencakokan organ jikalau dilakukan dengan prosedur yang tepat tanpa merugikan pendonor dan resipien. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok pencakokan dan transplantasi organ tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.